sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sekarang kita absen dulu ya. Pertama, Rido, Tina, Toyan, Fahmi, Nia. Ada yang hadir? Iya, toh Pak. Kemana dia? Dia sakit, Pak. Ada suratnya? Tadi saya jumpa di jalan dia Pak. Ya, tapi katanya sakit, Pak. Di tempat terangan ya. Oke, sekarang gimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Sekarang hari Sabtu di akhir pekan kita sekolah. Apakah di akhir pekan ini udah ada rencana untuk minggu depannya lagi atau masih ada tugas menumpuk? Liburan Pak. Liburan ya. Benar Pak. Sebenarnya liburannya mau ngapain? Bermanfaat sekali ya. Di mandi laut Pak. Di mandi laut. Di laut. Oke. Emang nggak libur nggak bentar? Enggak Pak, ada tugas Pak. Oke. Iya. Oke, jadi kali ini sebelum mulai masuk ke materi yang ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Pak. Nah, seni lukis. Tadi ke materi sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian seni lukis? Nia, silakan. Seni lukis itu adalah pengembangan budaya. Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang mana merupakan pengembangan dari menggambar yang dalam pembuatannya terdapat unsur dan prinsip seni rupa. Biasanya medianya kanvas, kain dan lain. Nah, bagus sekali jawaban dari Nia. Silakan tepuk tangan semuanya. Oke, jadi Bapak Angkat kita semua udah tahu ya pengertian dari seni lukis. Kali ini kita akan bahas bagaimana jenis seni lukis ada apa aja. Ternyata seni lukis itu ada bisa dibagi jadi kategori, yaitu ada realis dan naturalis, kemudian ada abstrak, kemudian ada juga di situ deformasi yang mana itu mencapai ekonomis dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bahas di bagian pertama terlebih dahulu, yaitu realisme dan naturalisme. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari adalah seni lukis. Kita bakalan kontek lagi ke materi kita sebelumnya. Kemudian ada realisme, contoh lukisan realis. Kemudian ada naturalisme, kemudian contoh dari lukisan naturalis dan perbedaan antara realis dan naturalis. Nih, seni lukis. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca pengertian dari seni lukis? Siapa? Oke, duluan, silakan dulu. Nah, seni lukis itu merupakan cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi dengan media kanvas atau permukaan latar lain. Media untuk seni lukis biasanya diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna, hasil dari permainan atau pewarna dan pembungkus gambar lainnya. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, dari kita udah tahu pengertian dari seni lukis. Apakah dari kalian sudah pernah lihat lukisan sebelumnya? Sudah Pak. Oke, lukisan apa? Fahmi? Mona Lisa Pak. Mona Lisa. Nah, menurut Fahmi lukisan Mona Lisa itu lukisan dalam jenis apa? Apakah realis? Apakah naturalis? Realis itu dari saya, Pak. Realis, kenapa realis? Karena dia apa Pak, meniru bentuk aslinya Pak, dan itu tidak ada dikurangi atau tambahinnya Pak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang seperti yang telah siswa-siswa semua tadi jelaskan, kali ini kita akan membahas tentang itu, yang mana apa sih pengertian realis dan naturalis secara lebih detail. Kemudian kita akan masuk ke pengertian dari realis. Realis adalah aliran seni rupa yang menekankan akurasi dan keakuratan dalam menggambarkan subjeknya dalam seni. Seniman berusaha untuk mereproduksi objek atau adegan yang sebagaimana adanya dalam dunia nyata dengan tingkat-tingkat yang luar biasa. Kemudian kenapa lukisan Mona Lisa dikatakan sebagai realis? Karena dia selain menggambarkan secara nyata, dia juga memiliki tingkat-tingkat yang luar biasa. Sebelumnya saya sudah pernah melihat contoh lukisan ini atau melihat lukisan yang saya tampilkan. Coba, oke, kami bisa kenalkan ya lukisan ini. Yang pertama ada karya yang berjudul The Stonebreakers pada tahun 1849, karya Gustav Holbein. Kemudian karya itu adalah The Big Green Border Through the Stick 1873, karya Thomas James. Menurut kalian, kenapa karya ini masih dikategorikan sebagai karya realis? Padahal itu juga menggambarkan pemandangan alam atau kegiatan manusia di alam. Kalian kenapa? Ada yang bisa jawab? Pak, silakan kami. Karena kita lihat secara langsung di lokasinya seperti itu dia gambarkan seperti itu, maka itu dikatakan realis Pak. Walaupun itu ada alam, tapi kan ada objek yang dibentuk secara realis Pak. Dan tidak ada misalnya di bagian background atau apapun dikurang-kurangi Pak. Oke sih, pemahaman saya Pak. Oke, terima kasih Fahmi. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Ya. Nah, di situ menggambarkan keseluruhan Pak, ada alamnya juga menggambarkan sama Yuki sama orangnya juga aktivitasnya Pak. Oke, baik untuk pembinaan saya. Setelah kita memahami tentang realis ya, ternyata realis ini Pak, apa? Sampai dulu Pak. Oke Pak.
Jadi setelah kita bahas tentang realis, sepertinya kita kurang lebih tahu tentang realis, mana yang menggambar objek secara nyata, tanpa mengubah atau mengurangi sedikit pun. Kemudian kita akan masuk ke naturalis. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari naturalis? Silakan. Tadi yang belum kebagian menjawab, silakan untuk menjawab. Silakan. Naturalis yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gambar terang dibuat seteliti mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Tina. Tadi pengertian naturalisme. Kira-kira menurut kalian apa sih bedanya antara lukisan naturalis dan realis? Ada yang bisa jawab? Pak, Silakan ya. sebenarnya hampir sama yang dibuat kayak sesuai dengan penggambaran alami atau sesuai dengan kenyataannya. Tapi di sini naturalisme itu lebih menggambarkan alam gitu Pak, pemandangan gitu. Oke, tepuk tangan untuk Tina. Jadi benar apa yang disampaikan. Persamaan antara realis dan naturalis, kita bisa lihat dari namanya aja. Realis itu melukis secara real, karena kita asalnya kan real, nyata. Karena naturalis itu berasal dari kata nature atau alam. Walaupun menggambarkan objek alam secara nyata, tapi objek yang digambarkan berbeda. Yang mana naturalis menggambarkan ke alam. Ini adalah contoh lukisan naturalis. Ini ada satu karya pertama itu The Highway, yaitu karya John Constable. Dan kedua pemandangan gunung dan sawah karya Basuki Abdullah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karya kedua beneran mengembangkan atau melukiskan pemandangan alam. Kemudian kita bahas yang lukisan pertama. Di situ ada orang di situ yang menjadi objek di tengah. Tapi menurut kalian, kenapa ini dikategorikan sebagai naturalis? Nah, silakan dulu. Nah, karena situ menunjukkan lebih dominan ke pemandangannya daripada objek manusia itu sendiri. Oke, silakan teman untuk itu. Nah, jadi setelah kita memahami, mempelajari tentang naturalis dan realis, kita sedikit banyak telah tahu perbedaan dan persamaannya. Nah, di sini Bapak paparkan lagi tentang persamaan dan perbedaan realis dan naturalis. Ada yang bisa bantu Bapak untuk tahu apa perbedaan persamanya? Pak. Silakan, saya. Jadi untuk perbedaan sendiri yaitu realis dan naturalis sama-sama menggambarkan objek secara nyata. Tapi dalam perbedaannya ternyata dari objek yang digambarkan sendiri. Oke, silakan semuanya. Nah, sebelum kita beranjak, Bapak akan memberikan suatu contoh lukisan. Jadi sebelum Bapak memperlihatkan lukisannya, Bapak mau membagikan kelompok menjadi dua terlebih dahulu. Mungkin bisa di sini Toyan sama Ido satu kelompok, kemudian Fahmi, Nia sama Mia satu kelompok. Nanti setiap kelompok bakal membahas sama anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk membahas lukisan ini termasuk dalam jenis apa dan kenapa dikategorikan jenis itu. Nanti kita akan mengadakan kuis. Siapa yang duluan mengangkat tangan untuk memberikan jawabannya atau yang lebih tepat jawabannya, maka akan Bapak kasih hadiah. Oke, ini adalah lukisannya. Silakan diskusikan yang kelompoknya. Apakah karya ini tergolong dalam lukisan realis atau naturalis? Masuk kelompok Pak. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Mari kita mulai. Boleh, ini silakan. Mulai Pak. Ini yang pinjam Pak. Ya. Ini silakan. Ini. Oke, Bapak Langsung jawabnya Pak. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah bisa? Nah, jadi kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Sampai yang jawab Pak. Ini apa Pak? Ya, silakan. Ada Pak. Terus kenapa dikatakan naturalis padahal ini ada objek banyak loh? Di situ objek dari manusia itu kurang jelas itu Pak. Jadi yang lebih ditampakkan pemandangan dari alamnya itu mungkin Pak. Oke, itu jawabannya kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2, silakan. Jadi Pak, kalau dari lukisan itu yang kami tangkap Pak tadi kami sudah berdiskusi, hal itu kami kategorikan ke naturalis Pak, karena lebih dominan ke pemandangan daripada ke objek fungsinya Pak. Karena sama seperti yang Bapak katakan tadi, kalau natural itu kan berdasarkan dari kata natural dan alam Pak. Jadi kan itu ada laut, itu ada pulau, yang tidak jauh itu ada pemandangannya. Sedangkan objek itu kan lengkap dari hal itu Pak. Jadi seperti itu. Ada tambahan dari saya?
Dua benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Jadi kelompok satu dan kelompok dua sama-sama telah mengerti ya, telah jawabannya benar sekali untuk menjawab apakah kategori dari lukisan ini. Mungkin sebelum Bapak akhiri. Oke, jadi dari tadi Bapak sudah melihat ya siswa dari sini yang aktif menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin Bapak akan memberikan hadiah kepada siswa tersebut, yang mana itu siswa yang menjadi siswa aktif di kelas ini bisa mendapatkan medali dari Bapak. Yang mana medali ini bisa ke toko Bapak punya toko lukis, di situ kita mendapatkan satu lukisan nanti. Saya bawa pulang. Ada nanti di Kerinci. Ada nanti. Di mana Bapak kasih hadiah. Nah, ini ada medalinya saya berikan kepada tidak. Siapa? Fahmi, sama tangan Fahmi. Ada lupa ambil lukisan tak? Tadi ada Oke, Kalau lukisannya nggak dapat Pak, nanti bisa dijemput ya lukisannya. Ini atau lukisan ini aja mau dibawa pulang nggak apa-apa. yang bilang aja Pak. jadi tamu lah. Nah, sekarang mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin Bapak minta dari siswa, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang ingin bertanya sebelumnya? Silakan. Tugasnya gimana Pak? Tugas kita masuk dulu ya. Kita tentang materi terlebih dahulu. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Minggu terakhir. Pak, Ya, silakan ya. tanya Pak, apakah ada perbedaan teknik dalam melukis realis dan naturalis Pak? Oke, jawab pertanyaan yang bagus dari ya, tangan semua ya. Ternyata dari yang kita bahas realis sama naturalis ternyata memiliki persamaan yang berbeda, yang ada beda objek ada. Tapi bagaimana dengan tekniknya? Pertanyaan yang bagus. Pertama, dalam teknik lukis naturalis dia tidak akan menggambarkan objek secara nyata seperti realis. Kenapa? Karena alam diperlukan dalam tekniknya memerlukan diperindah. Misalnya, lagi kan mungkin agak mendung, tapi dalam itu harusnya lebih cerah, bisa dipercerah. Otomatis dalam teknik nggak menggambarkan objek nyata secara utuh, tapi itu ada perbedaan, ada peningkatannya. Kemudian untuk penggunaan realis dan naturalis sebenarnya nggak jauh-jauh beda, cuman mungkin untuk pengaplikasiannya. Soalnya realis biasanya menampilkan sebuah objek tunggal atau objek yang beneran dari sentralis itu, sementara naturalis beneran banyak unsur yang dipertimbangkan di situ, yang mana sehingga naturalis benar-benar menjadi agak PR ya, kayak memang untuk tahap-tahap yang berkelanjutan dari zaman dari realis. Tapi nggak salah juga, realis ada tingkatan yang mencapai hyperrealis kan, yang mana itu beneran udah kayak fotografi, udah kayak kita lagi. Mungkin itu perbedaan dari sebelumnya. Bagaimana nih? Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Gitu. Ya, Pak. Silakan Pak. Jadi pembelajaran hari ini kan ada membahas tentang seni rupa, terus ada jenisnya yaitu tentang realis dan naturalis. Jadi kalau seni rupa itu kan tadi yang disebutkan, seni lukis Pak. Jadi kan seni lukis itu disebutkan oleh teman saya tadi, nah suatu cabang dari seni rupa yang biasa digambarkan dalam bentuk dimensi, yang bisa medianya digunakan itu kanvas, cat minyak ataupun cat akrilik Pak. Nah kalau terus ada tadi bahas tentang jenisnya Pak, ada realis. Jadi realis itu kan yang Bapak jelaskan tadi yaitu penggambaran secara nyata dari objek yang kita lihat di media kanvas itu Pak. Nah, kalau itu naturalis tadi Pak, itu penggambaran nyata juga, namun beda dengan realis tadi Pak. Jadi kalau naturalis ini kan lebih ke penggambaran alam Pak. Jadi itu saja Pak. Oke. Kesimpulan yang bagus dan sangat pandai ya, tapi keren sekali Pak. Itu kan. Oke, mungkin sekian kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada tugasnya nggak susah-susah. Kalian hanya perlu cari 30.000 enggak sih? Kalian tinggal perlu cari 3 karya. Nanti kalian kategorikan itu realis atau naturalis. Nah minggu depan kita akan mempelajari tentang reformasi. Bagaimana objek itu direformasikan dan ya kemudian untuk tugasnya dimulai di minggu depan ya. Mungkin itu untuk penutupnya kita Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.